Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Febrianto dari Fakultas Teknik. Saya sendiri sebagai ketua usaha Pangsit Super Pedas dan ada teman saya sebagai anggota yaitu Roger Setiawan dan Bapak Suratman. Kami di sini menempuh mata kuliah Kewirausahaan 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yani SEMM. Pangsit Super Pedas. Pangsit Super Pedas ini adalah olahan mie yang belum mengalami proses akhir, di mana proses akhir itu adalah penggilingan yang menjadi mie itu tersendiri. Ide awal terbentuknya usaha kami adalah melihat dari lingkungan sekitar apa yang disukai oleh kaum milenial sekarang ini adalah terutama rasa pedas. Dari situ kami mengembangkan pangsit super pedas ini. Nah, ide awal terbentuknya usaha kami ini adalah dari lingkungan sekitar, terutama kaum milenial. Kaum milenial itu sukanya apa sekarang ini, saat-saat ini. Nah, kita meriset dari beberapa kaum milenial, kita meriset apa sih yang disukai oleh kaum-kaum milenial sekarang ini. Nah, dari situ kami menemukan bahwa kebanyakan kaum milenial sekarang ini menyukai makanan, berbagai makanan yang memiliki cita rasa pedas. Nah, pangsit super pedas adalah makanan yang terbuat dari bahan seperti mie dan punya cita rasa pedas di dalam isinya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini kita akan membahas apa isinya. Nah, isinya itu adalah sejenis ayam yang dicincang lembut dan diberi bumbu khas yang memiliki rasa pedas, terutama adalah pedas alami, yaitu dengan menggunakan cabai cabai pilihan yang memang rasanya itu memang sangat-sangat pedas. Value. Pangsit super pedas selalu mengutamakan kebersihan dalam proses pembuatan dan memiliki rasa yang khas tanpa bahan pengawet. Olahan kami ini mengutamakan kebersihan, terutama dalam pengolahan, tempat, dan juga tanpa bahan pengawet. Kenapa kami mengutamakan kebersihan? Karena kebanyakan orang dalam membeli suatu makanan atau suatu produk di suatu tempat itu mengutamakan kebersihan, melihatnya kebersihan dulu. Apakah tempat itu bersih? Kenapa? Supaya dalam customer itu nyaman dalam eh, makan di tempat tersebut dan juga dalam suatu kebersihan itu akan menanamkan kesehatan dalam tubuh dan tanpa bahan pengawet juga. Karena di sini eh, makanan olahan kami tanpa bahan pengawet dikarenakan tidak bertahan dalam waktu jangka panjang, mungkin 1 sampai 2 hari. Customer segmentasi. Pangsit super pedas baik dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama milenial yang menyukai rasa pedas. Kenapa kami tadinya apa tujuan awal itu customernya adalah milenial, karena milenial sekarang ini ada mempunyai dan menyukai rasa pedas. Tidak hanya milenial, orang tua, anak-anak yang memang menyukai rasa pedas bisa untuk mengkonsumsinya. Produk. 1 mangkok pangsit super pedas berisi 7 buah pangsit yang sudah tercampur oleh bumbu khas buatan tersendiri. Nah, di sini dalam produk kami 1 mangkok itu terdapat 7 buah pangsit.
yang sudah tercampur bumbu seperti minyak yang buatan sendiri, cap asin, lada, ayam yang sudah diolah dengan prosedur-prosedur dan bumbu penyedap lainnya. Pangsit pangsit super pedas dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari kertas minyak yang bisa dimakan di mana saja dan dapat dibungkus sesuai pesanan. Harganya terjangkau, hanya 12.000. Nah, di sini kenapa kami menggunakan kertas minyak? Karena supaya dalam pembungkusan itu tidak terjadi kerusakan dalam pembungkusan dan bisa dimakan di mana saja. Banyak orang kenapa nggak memakai styrofoam? Karena styrofoam itu buat makanan itu tidak baik buat membungkus makanan. Sebenarnya itu dilarang. Nah, dari situ untuk mengurangi itu kami menggunakan kertas minyak dan juga bisa dibungkus sesuai pesanan. Bila ada memesan menggunakan bungkus yang lain bisa. Dan harganya sangat terjangkau, Rp12.000. Inilah price dari pangsit super pedas. Marketing strategi. Marketing strategi ini dari produk kami dengan menggunakan sosial media. Sosial media saat ini ada alat untuk memasarkan pangsit super pedas di masyarakat supaya masyarakat di luar sana lebih mengenal olahan makanan kami dan bisa melihat diskon-diskon yang akan diposting di sosial media. Nah, kenapa kami menggunakan sosial media? Nah, saat ini hampir semua warga Indonesia khususnya mempunyai sosial media. Nah, sosial media ini akan mempermudah kami dalam memasarkan produk kami dan bisa lebih dikenal di masyarakat, tidak hanya di daerah sekitar, mungkin di luar daerah. Nah, dari sosial media itu kita akan memposting inovasi-inovasi apa yang akan datang dan diskon-diskon apa dan produk baru apa yang akan kami buat selanjutnya. Di sini sosial media kami ada tertera di bawah ini. Instagram, Facebook, Twitter. Semoga para masyarakat bisa mengikuti akun-akun media sosial kami. Place. Pangsit super pedas dapat ditemui di daerah Taman Himalaya Ancol yang berada di tepat di kantin Balai Samudra. Place ini tempatnya kita tidak jauh dari Jakarta, terutama dari tempat wisata, yaitu Taman Jaya Ancol. Tepatnya di Balai Samudra, kantin. Market analysis. Kita menggunakan sistem SWOT. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Strength itu kekuatan. Nah, dari produk kami ini kekuatannya adalah keahlian dalam cita rasa, rendah biaya, kecepatan dalam pelayanan, itu adalah strength. Nah, kelemahan kurangnya teknologi masih mengolah dengan manual. Nah, di sini cara pengolahan produk kami masih tergolong manual tanpa adanya teknologi 4.0 yang membantunya. Nah, sekarang ketiga, opportunity, peluang. Nah, yang satu menciptakan bahan-bahan yang lebih sehat dan alami. Yang kedua menjalin kerjasama dengan pengusaha lain. Peluangnya itu menciptakan bahan-bahan yang lebih sehat dan alami. Sebisa mungkin kita membuat bahan-bahan dengan alami. Kenapa? Supaya tidak mengandung bahan-bahan kimia dan bahkan pengawet. Treatment, ancaman. Yang pertama banyak saingan, yang kedua tidak fokus terhadap satu jenis makanan. Di sini banyak saingan. Wajar dalam setiap usaha itu banyak saingan. Usaha itu semua banyak saingan, tidak hanya satu, dua, tiga, dan seterusnya.
tidak fokus terhadap satu jenis makanan. Ya, dalam usaha kami tidak fokus terhadap satu jenis makanan. Ada, ada sejenis mie, pangsit, pangsit, dan yang satu lagi inovasi pangsit super pedas. SBOT dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, politik. Pemerintah yang menaikkan harga bahan baku, dampaknya harga produksi akan naik dan harga jual akan naik. Kita tergantung pemerintah. Di mana pemerintah akan menaikkan bahan baku, maka produk kami akan sedikit mengikuti kenaikan. Ekonomi, ketika gejala inflasi melanda, penjual biasa stabil karena harga yang terjangkau bagi kalangan masyarakat. Sosial, masyarakat zaman sekarang makan yang lebih praktis. Masyarakat sekarang lebih suka makan instan. Di sini dan sosial terutama lebih praktis. Jadi konsumen bisa membeli dengan duduk dan berpesan, maka kami akan mengantarkan. Teknologi, dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukan penjualan lebih luas. Nah, teknologi ini yang terutama kami adalah sosial media, supaya masyarakat bisa menjangkaunya, bahkan di rumah pun dia bisa membeli. Kami akan siap mendelivery. Ya. Segmenting targeting position. Geografis dari segmen. Seluruh Indonesia ada yang kepadatan tinggi dan kepadatan rendah. Contohnya di Jakarta kepadatan. Banyak kami membuka peluang ini di Jakarta. Demografis, kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, dan ras, dan lain-lain. Nah, kita makanan ini, produk ini tidak mementingkan satu agama, tapi semua agama bisa. Psikografis, gaya hidup konsumtif, praktis, dan hemat. Perilaku tingkat pemakaian tingkat tinggi dan rendah, loyal, hingga tujuan penggunaan. Targeting. Target pangsit super pedas ini memiliki target pasar di semua unsur kecuali balita. Target kita di semua kalangan masyarakat, tidak hanya milenial, tapi para orang tua, remaja, anak itu bisa mengkonsumsi. Positioning. Pangsit super pedas menanamkan benak konsumen bahwa pangsit super pedas adalah makanan Indonesia yang mempunyai cita rasa rempah-rempah khas Indonesia. Di sini pelan kami mengutamakan adalah rasa pedas dengan bumbu rempah-rempah khas Indonesia. Terima kasih. Di sini akan saya memberi sedikit motivasi. Jangan takut berusaha, jangan takut melangkah. Lebih baik jalan pelan daripada diam di tempat. Menjadilah pengusaha yang gigih. Kelak nanti akan mendapatkan kenikmatan di akhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.